Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu sedang mengerjakan proyek eh, komputer integrated manufaktur satu. Di sini ada modul 1 sampai 4 yang kami kerjakan dan sejauh ini saya akan menjelaskan progres dari program dan desain HMI. Jadi dari segi program di sini sudah terbuat dua buah program untuk dua modul. Yang pertama yang di atas ini adalah program untuk modul satu dan yang kedua di sini adalah program untuk modul 2. Untuk selanjutnya modul 3 dan modul 4 masih dalam proses pengerjaan. Dan di sini kami sudah memasukkan semua alamat memori yang akan kami gunakan. Untuk inputnya di sini kami sudah masukkan semua ya, mulai dari alamat I0.0 sampai I1.7. Dan ini adalah alamat tag yang digunakan pada modul 1. Selanjutnya untuk modul 2 juga sudah kami masukkan semua. Ini adalah alamat I/O yang digunakan pada modul 2. Di sini menggunakan alamat I10.0 sampai dengan I11.7. Lalu untuk outputnya menggunakan alamat Q10.0 sampai 11.6. Lalu selanjutnya ini adalah alamat tag untuk modul 3. Di sini menggunakan alamat input I30.0 sampai dengan I31.3. Dan untuk outputnya Q30.0 sampai Q31.6. Lalu di sini alamat I/O untuk yang modul 4 menggunakan alamat I60.0 sampai dengan I61.0. Lalu untuk outputnya Q60.0 sampai Q61.6. Selanjutnya di sini sudah dibuat juga untuk desain HMI-nya. Sementara yang sudah fix adalah desain home screen. Jadi di home screen ini menjelaskan mengenai nama kelompok, lalu di sini ada tombol navigasi juga untuk mengakses halaman screen tiap modul, di modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Dan di sini juga kita bisa melihat eh, sensor-sensor dan I/O yang aktif itu apa saja di tombol monitoring I/O. Dan ini adalah halaman untuk tiap screen-nya. Ini proses modul 1. Di sini sudah eh, ada desainnya beberapa seperti tombol stop, emergency, dan start. Lalu di sini juga untuk desain grafisnya masih belum terbentuk semua. Begitupun dengan screen 2 untuk menunjukkan proses di modul 2 dan di modul 4. Ya mungkin itu progres dari eh, program dan desain HMI karena ini masih minggu kelima, jadi untuk progresnya masih eh, sangat awal. Progres ini masih akan tetap berlanjut dan akan kami lanjutkan untuk minggu selanjutnya. Untuk targetnya nanti di minggu ke-7 program sudah selesai semua, desain HMI juga sudah selesai semua dan siap untuk dilakukan trial and error. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan tentang flowchart-nya. Ya, untuk flowchart-nya seperti ini. Ketika kita menekan tombol start, maka lifter akan naik ke conveyor atas, lampu hijau menyala. Terus jika ada palet di magazin, itu maka pendorong akan mendorong benda keluar. Jika tidak ada, maka pendorong akan mati. Jika ya, pendorong benda keluar dan meneruskan mendorong mundur conveyor A, B, C, D aktif. Kemudian front stopper conveyor B akan on, palet berhenti,
backstopper conveyor B on. Dan apakah ada benda di magazin? Jika tidak ada, maka pendorong akan diam. Dan jika ada, maka pendorong mendorong benda keluar. Kemudian arm ke stack magazine, Stephen cup on, arm menuju ke conveyor B, suction off, arm standby di magazine, front gate dan back gate off. Kemudian maka akan front stopper konversi akan on dan palet berhenti, back stopper conveyor on, dan jika ada benda di palet, jika tidak ada benda di palet, maka front gate dan back gate akan off. Jika ada benda di palet, maka arm menuju ke palet. Kemudian suction cup on dan arm ke stack magazine. Arm menuju ke palet membawa benda kerja. Sanction off, arm standby di palet dan arm standby di palet, magazine ke drill station, drill turun 6 detik, kemudian naik lagi, magazine meninggalkan drill station, arm ke stack magazine, sanction cap on, dan selanjutnya arm membawa benda kerja ke palet. 3 second kemudian sanction off, arm ke stack magazine, front gate dan back gate off. Selanjutnya maka front stopper conveyor D akan on, palet berhenti, back stopper conveyor D akan on juga. Dan jika ada benda di palet, itu sensor akan mendeteksi. Jika tidak ada benda di palet, maka front gate dan back gate akan off. Dan jika ada benda di palet, itu maka memindahkan benda ke magazin. Jadi magazin maju ke screw station, screw drill turun, per screw on 5 detik, kemudian off. 3 detik, screw drill naik, magazin mundur, dan mengembalikan benda kerja ke palet. 3 detik kemudian, 3 detik, front gate dan back gate off. Dan sistem selesai. Sekian untuk flowchartnya CIM ini. Saya akhiri dan akan dilanjutkan lagi sama teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan progres saya, yaitu di wiring elektrik. Nah, ini sudah saya buatkan wiring elektriknya dari modul 1, modul 2, dan modul 3, dan modul 4. Nah, di sini ada beberapa bagian di modul yang modul pertama, ini modul kedua, ini yang lebih banyak ya teman-teman. Jadi di modul 2 ini ada banyak sensor, yaitu ada inputannya ada berapa dan outputannya. Dari di modul 3 teman-teman bisa dilihat ada layar. Nah, ini dan modul 4. Nah, baik, selanjutnya di modul pertama yaitu ada inputan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan outputannya sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 output. Nah, di modul 2 ini ada beberapa sensor ya. Jadi inputannya agak banyak di modul 2. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 input untuk di modul 2 dan ada outputannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 output dari 16 input. Nah, di modul 2 ini ada banyak kriteria yang dimana ada proximity dan gate belakang juga, ada sensor, magazine. Nah, di sini
juga ada conveyor untuk maju dan mundur ya teman-teman, serta digunakan untuk lift naik turunnya dari conveyor. Setelah itu di modul 3 ada beberapa inputan teman-teman. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di modul 3 ada 13 teman-teman. Jadi ada 13 input, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 teman-teman, bukan 13. Dan urutannya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 urutan yang di modul 3, yaitu ada sensor palet jalan, yaitu jalan stop dan berjalan. Setelah itu ada sensor proximity benda, yang dimana untuk mendeteksi benda. Dan outputannya ada mesin bor teman-teman, jadi guna untuk ngebor. Selanjutnya ada bor untuk turun dan bor untuk menyala, dan ada lampu 3 ya teman-teman sebagai petanda juga. Dan di modul 4 teman-teman ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 input dan outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa kita ulangi ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 input yang dimana pada modul ini yaitu ada di gate depan dan gate belakang, dan palet sensor tetap ada magazine, sensor magazine maksimal dan minimal, dan bor max ya. Jadi ada beberapa sensor teman-teman. Dan untuk outputnya yaitu ada conveyor atas, bawah, di depan, di belakang. Jadi seperti itu teman-teman progres dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yusin Elvedis dari kelas TO 6D NRP 0922040085. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok CIM Computer Integrated Manufacturing yang pertama dari kelas TO 6D. Di sini job desk saya yaitu membuat manual book, dan progres saya pada minggu kelima ini yaitu sekitar 40%. Di sini saya telah membuat covernya serta daftar isinya. Daftar isi ini nanti bakal terus update. Selanjutnya yaitu pada bab 1 pendahuluan ini saya telah masuk latar belakang dan tujuan pembuatan manual book. Selanjutnya yaitu bab 2 spesifikasi. Di sini desain dan kapasitasnya belum saya update. Di sini saya juga sudah memasukkan komponen utama. Di sini saya hanya memasukkan 4, nantinya saya juga akan update. Nah, untuk bab ketiga ini instalasi. Di instalasi ini terdapat wiring diagram. Saya telah masukkan pada modul 1. Di sini sudah ada keterangan alamat input dan alamat outputnya. Di sini ada modul 2 serta alamat input dan alamat outputnya. Pada modul 3 juga seperti itu hingga modul 4. Untuk modul yang lain belum, untuk ladder diagramnya belum diupdate juga. Desain HM-nya di sini kelompok kami masih sampai sampul HMI, belum masuk ke dalam atau belum masuk ke main HMI-nya. Untuk bab 4 ini yaitu cara pengoperasian, di sini sudah dimasukkan flowchart-nya. Kelompok kami sudah mengerjakan flowchart hingga dan di sini sudah saya masukkan prinsip kerja dari mesin CIM ini.
Selanjutnya yaitu bab kelima di sini yaitu selamat pengoperasian. Di sini saya telah memasukkan panduan umum keselamatan dan tindakan darurat untuk keselamatan saat pengoperasiannya belum. Nantinya saya bakal update dan saya juga nanti akan update di kesimpulannya. Sekian progres saya sebagai anggota kelompok CAM 1 dari kelas TO 6D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zero Ramasari dengan NRP 0922040098. Di sini saya tugas untuk eh, mencari informasi seputar komponen yang digunakan di mesin tersebut, seperti apa itu PLC ataupun yang lainnya. Lalu berdasarkan data-data yang sudah ada, sistem tersebut tampaknya merupakan modular production system atau MPS eh, dengan peralatan dan hubungannya dengan Siemens S7300. Komponen yang digunakan itu ada sensor proximity photoelectric untuk mendeteksi keberadaan objek pada konveyor, terus ada silinder pneumatik untuk proses handling seperti pick and place and push, lalu indikator lamp atau tower lamp memberikan tanda kondisi sistem hijau, kuning, dan merah. Lalu ada motor DC atau servo yang memungkinkan digunakan untuk konveyor atau mekanisme pergerakan. Lalu ada solenoid valve untuk mengatur aliran udara dan aliran udara untuk aktuator pneumatik. Lalu ada end effector seperti gripper atau suction untuk memindahkan objek. Nah, untuk kontrol panel dan wiring itu eh, terhubung oleh terhubung dari relay dan modul I/O. Lalu PLC modular itu menggunakan Siemens S7300 untuk mengendalikan semua proses. Siemens S7300 ini berfungsi sebagai otak dari sistem-sistem ini seperti setiap sensor itu berhubungan antara sensor, aktuator, dan perangkat-perangkat I/O yang dikendalikan oleh PLC tersebut. JM itu sistem manufaktur terintegritas yang menggabungkan berbagai proses produksi melalui otomatisasi berbasis komputer yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas dalam produksi. Sensor dan aktor mengumpulkan data fisik seperti suhu, tekanan, dan posisi. Data ini dikirimkan ke PLC untuk diproses. Lalu PLC berperan sebagai otak dengan sistem JM memproses data dari sensor dan memberikan perintah ke aktuator atau sistem mekanik yang ada. Lalu eh, HMI-nya itu memberikan visualisasi data kepada operator untuk memantau dan mengontrol proses produksi. Di peran dalam CIM, data itu untuk mengintegrasi seluruh proses mulai dari input, material, hingga produk akhir. Memungkinkan otomatisasi penuh, pengendalian jarak jauh, dan pengumpulan data real time. Meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi human error, dan memaksimalkan kualitas. Lalu, PLC modular itu dirancang untuk aplikasi industri. Jadi, ini menjadi inti utama untuk sistem kontrol dalam banyak aplikasi JM karena kendalanya dalam mengendalikan proses yang kompleks. Jadi alat yang sudah ada merupakan bagian dari ekosistem JM di mana setiap komponen berkontribusi dalam proses manufaktur otomasi. Siemens S7300 itu untuk pengendali utama yang mengintegrasi input sensor, logika kontrol, dan output aktuator. Jadi kombinasi itu memungkinkan produksi otomatis yang lebih cepat, lebih efisien, dan dapat dimonitor secara real time. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.